Ya, pemirsa, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menyatakan pada tahun 2024 industri logistik diproyeksikan meraup berkah di tahun politik. Ya, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Akbar Johan menyatakan pelaku usaha harus memanfaatkan momentum tersebut agar potensi pertumbuhan pendapatan yang didapat dari pesta akbar pemilu sekitar 25%. Sementara untuk pertumbuhan pendapatan logistik di tahun ini diproyeksikan akan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Industri logistik nasional, pertumbuhan revenue-nya secara nasional ini pasti selalu di atas daripada pertumbuhan ekonomi, ya, di atas daripada 5%. Kalau fokus ke logistik pemilu, ini tidak kurang daripada 25% pertumbuhannya. Namun kita tahu bahwa logistik pemilu ini seasonal, ya, 5 tahun sekali. Nah, ini harusnya juga segera ditangkap oleh pengusaha logistik, mulai daripada hulu dan hilir, termasuk pergudangannya untuk menjaga inventory logistik pemilu. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menakar prospek bisnis logistik di tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI. Selamat pagi, Pak Akbar Johan. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, ceria selalu, Pak Akbar. Salam sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menyambut tahun 2024, tentunya ada semangat baru ya dari pelaku industri logistik di Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana review terlebih dahulu dari Anda nih, Pak Akbar Johan, menyikapi kondisi dan juga industri logistik di sepanjang tahun lalu? Ya, terima kasih, Mas Pras. Memang suasana tahun baru ini harus diwarnai dengan optimisme. Menyangkut pertanyaan tadi, memang di tahun 2023 yang baru kita lewati, pertumbuhan ekonomi kita masih di angka sekitar 5%. Memang di tahun 2024, baik dari perkiraan pemerintah dan prediksi Bank Indonesia, bahkan World Bank, IMF, dan juga ADB berkisar antara 4,7% sampai 5,1%. Oke. Memang ini lebih rendah dibanding pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 di atas daripada 5,3% kurang lebihnya. Namun tentu kinerja daripada pertumbuhan ekonomi 2023 kemarin ini jauh lebih baik bila kita bandingkan dengan negara-negara di dunia, bahkan di ASEAN. Sehingga pertumbuhan ekonomi 5,1 2023 menjadi modal dasar untuk kita bisa men-speed up program-program pemerintah, tentu berkolaborasi dengan pihak swasta untuk membooster dengan target-target sehingga rencana maupun realisasi akan bisa lebih baik daripada tahun 2023, Mas Pras. Oke. Nah, momen Natal Tahun Baru 2024 ini akankah memberikan dampak positif terkait dengan sektor logistik dan berlanjut sampai dengan tahun 2024 ini, Pak Akbar? Ya, tentunya ada dampak daripada peningkatan kebutuhan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, dan itu sudah selesai. Oke. Memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak pro bisnis yang sempat dikeluarkan oleh pemerintah, namun kami segera merespon untuk merevisinya. Contohnya ada larangan-larangan pembatasan terutama untuk ekspor komoditi kita untuk luar negeri. Ini akhirnya bisa disesuaikan bahwa ekspor itu tidak melihat daripada libur Natal dan Tahun Baru, melainkan ekspor itu ada deadline daripada target delivery-nya. Nah, ini kita harapkan tidak lagi terjadi di tahun 2024 ini, Mas Pras. Oke.
Itu dia beberapa tantangan ya terkait dengan sektor logistik begitu di akhir tahun 2023 lalu. Lantas bagaimana dengan tahun 2024? Perhelatan 5 tahun sekali begitu ya pemilu di Indonesia. Apakah memang momentum ini menjadi siklus begitu 5 tahun sekali yang menjadi booster kah bagi sektor logistik nasional kita, Pak Akbar? Iya, ini pesta demokrasi 5 tahun sekali. Ya. Tentu kita tidak melihat hanya dari proses distribusi barang-barang atau logistik pemilu. Tetapi kita melihat dari perspektif yang lebih besar dalam hal ini adalah rantai pasoknya, supply chains-nya. Bagaimana proses pembuatan kotak suara yang melibatkan ratusan UKM, industri kertas juga tumbuh, industri percetakan juga tumbuh, bahkan juga industri garment juga tumbuh dalam hal pembuatan baliho, pembuatan kaos-kaos kampanye, dan ini menjadi booster dan mempercepat proses bisnis daripada pertumbuhan ekonomi logistik itu sendiri. Sehingga ini menjadi keberkahan bagi pelaku logistik dalam negeri, sehingga perlu momentum ini disikapi dengan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder, Mas Pras. Oke, kalau kita lihat dari sisi momentumnya, apakah sudah mulai terasa sejak menjelang akhir tahun 2023 peningkatannya sampai dengan mungkin hari ini, Pak Akbar? Ya, sudah sangat terasa, Mas Pras. Ya, ada permintaan yang cukup signifikan, baik dari jasa pendistribusian bahkan juga jasa pergudangannya. Nah, ini pasti akan memberikan efek positif juga dari moda transportnya, baik itu transport tracking untuk distribusi seluruh Jawa yang masih dijangkau oleh moda transportasi darat, bahkan juga moda transportasi laut. Dan sedikit juga ada kebutuhan yang tumbuh untuk mensuplai kebutuhan pengiriman moda transportasi udara, Mas. Oke, seberapa besar Pak Akbar kalau mungkin bisa disampaikan peningkatannya begitu, meskipun kita tahu berjenjang, tapi kan trennya berarti naik terus nih. Iya, jadi 5 tahun terakhir pemilu sebelumnya, kita bisa mengindikasikan bahwa pertumbuhan atau dampak daripada pesta demokrasi 5 tahunan itu kurang lebih 20% yang terasa dampaknya bagi pelaku jasa logistik. Ya, jadi tidak kurang daripada 20% ada kenaikan pendapatan dari sektor logistik bagi pelaku jasa logistik nasional, Mas Pras. Oke, kalau kita lihat dari sisi jenis logistik yang diantar ataupun didistribusikan, kemudian wilayah-wilayah mana sih kalau kita bisa lihat pergerakan-pergerakan dari sektor logistik ini saat ini seperti apa kalau kita lihat ya kaitannya dengan perhelatan pemilu, Pak Akbar? Ya, kalau kita petakan, distribusi pemilu ini terbagi dari logistik pemilu dari KPU. Ya, ini official dan biasanya juga memakai Pos Indonesia sebagai BUMN atau official vendors, dan tentu Pos Indonesia tidak berjalan sendiri, melibatkan juga klaster logistik BUMN, yaitu ada infrastruktur airport, yaitu Angkasa Pura, ya, dan juga ada infrastruktur pelabuhannya Pelindo, bahkan KAI atau kereta api beserta kereta api logistiknya, dan juga Pelni, bahkan ASDP. Nah, ini klaster-klaster BUMN logistik tentu menjadi garda terdepan dalam mensupport pengiriman KPU-nya. Tetapi tidak itu saja, pengiriman atau distribusi dari parpol, bahkan juga calon legislatif, ini juga melakukan pengiriman yang tidak sedikit. Nah, kalau kita petakan, tentu logistik pemilu ini harusnya sampai ke 34 provinsi dan 540 kurang lebih kecamatan, sehingga mapping daripada tujuan
logistik pemilu ini harus sampai ke desa, Mas Pras. Iya, iya. Nah, sedangkan kalau moda transportasinya tentu masih didominasi oleh transportasi darat. Oke. Ya, tetapi konektivitas dengan pengiriman moda transportasi laut ini juga tidak dikesampingkan, karena untuk mencapai wilayah Kalimantan dan juga wilayah Sulawesi bahkan Papua, Ambon, Ya. ini pasti akan memakai peran daripada shipping line atau pengiriman lewat laut. Baik, lantas perspektif seperti apa kalau Anda kaitannya dengan pemilu, kan Anda sampaikan tadi supply chain atau kaitannya dengan rantai pasok. Nah, ini seperti apa saat ini kondisinya? Apakah sudah siap untuk menjadi penopang distribusi logistik pemilu kita? Oh iya, tentu logistik kami atau rantai pasok sebagai urat nadi daripada ekonomi bukan hanya untuk logistik pemilu semata. Oke. Tetapi dengan tahun politik ini, peran daripada pelaku jasa logistik nasional jadi sangat strategis. Ya, bagaimana Pos Indonesia beserta yang saya sebutkan tadi klaster logistik BUMN tentu tidak jalan sendiri. Mereka akan melibatkan seluruh anggota kami di Indonesia yang diorganize oleh DPP Alfi Pusat untuk bisa mensupport baik dari sisi last mile-nya, bahkan juga dari sisi inventorinya untuk menyediakan gudang-gudang inventori daripada KPU, baik itu kotak suara, surat suara, alat peraga kampanye, dan lain sebagainya. Ini menjadi peran strategis daripada Alfi, Mas Pras. Oke, dan berarti bisa disampaikan kesiapan industri, kemudian teman-teman Alfi dan juga logistik lainnya sudah ready ya untuk menyambut tahun politik ini untuk pendistribusian logistiknya, Pak Akbar? Iya, karena ini bukan tahun politik yang pertama. Ya, ini sudah puluhan tahun kami mensupport pemerintah, dalam hal ini adalah dengan KPU beserta logistik klaster BUMN tadi, Mas Pras. Jadi sangat ready. Oke, lantas kita akan cermati sejauh mana harapan dan juga dari pelaku usaha terkait dengan dwelling time. Apakah dwelling time ini masih menjadi suatu tantangan tersendiri, apalagi pada saat pendistribusian barang-barang logistik pemilu lah di tahun 2024 ini, dan logistik lainnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Akbar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan peringkat dari Logistic Performance Index atau LPI Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat di tahun 2018 lalu, posisi dari LPI Indonesia atau Logistic Performance Index itu di tahun 2018 tercatat posisi 46. Kemudian di tahun 2023 menjadi 63. Tadi untuk LPI Indonesia. Dan berikutnya kita lihat 10 negara dengan skor kinerja logistik tertinggi. Ini data dari tahun 2023. Swiss mencapai 4,1 poin, Austria di posisi kedua 4 poin bersama dengan Belgia dan Kanada, kemudian Hong Kong yang berada di logistiknya dengan skor 4 poin. Berikutnya kita lihat Singapura 4,3 poin, kemudian Finlandia 4,2, Denmark, Jerman dan Belanda 4,1. Baik, kita lihat memang yang tertinggi masih dipegang oleh Singapura begitu ya, 4,3 poin. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Alfi. Baik, Pak Akbar, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Menarik kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tadi, bagaimana kita melihat beragam persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari pelaku industri logistik. Nah, bicara mengenai dwelling time, efisiensi di sektor logistik yang menjadi kunci, dari mana ini adalah performa yang menjadikan nanti batas waktu, kemudian biaya ini bisa menjadi hal yang kompetitif di Indonesia ini, Pak Akbar. Bisa Anda jelaskan lebih jauh? Ya, Mas Pras, dwelling time itu
hanya salah satu daripada tools untuk menghitung bagaimana kecepatan bongkar barang atau kontainer di suatu pelabuhan. Ya. Jadi hanya sebagai instrumen salah satu. Nah, baiknya instrumen ini harus kita angkat ke level yang lebih tinggi, ya, terutama mengenai proses bisnis secara integrasi. Karena logistik itu tidak bisa standalone, tidak bisa jalan sendiri, melainkan harus bersinergi, berkolaborasi bersama seluruh stakeholder, khususnya kementerian dan lembaga yang terkait dengan kepelabuhanan dan logistik, serta asosiasi-asosiasi pelaku bisnis dan stakeholder yang mempunyai peran masing-masing. Nah, ini sebenarnya menjadi PR sesungguhnya adalah proses bisnis yang saat ini oleh pemerintah bersama stakeholder ini sudah mengarah kepada proses digitalisasi penyelesaian dwelling time. Ya, bagaimana kita sering mendengar National Logistic Ecosystem (NLE). Ya, ini bagaimana seluruh stakeholder ini tidak ada lagi penyampaian dokumen secara manual, tidak ada lagi face to face, tetapi bagaimana platform ini bekerja secara terintegrasi sehingga memberikan kepastian kepada pengguna jasa, baik itu import, baik itu ekspor, bahkan nantinya domestik, serta pihak-pihak enabler. Dalam hal ini perbankan juga mendapatkan porsi tersendiri, private sector juga mendapatkan porsi tersendiri bagaimana penggunaan sampai last mile-nya, mulai daripada first mile, mid mile, sampai ke last mile-nya. Jadi proses ini yang jauh lebih penting, bagaimana melakukan konektivitas secara real time, secara transparan yang sudah dilahirkan oleh pemerintah bersama stakeholder swasta dengan nama National Logistic Ecosystem, Mas Pras. Oke, nah kaitannya dengan peringkat logistik performance index Indonesia begitu di tahun 2023 di posisi 63, apakah dwelling time ini akhirnya memang menjadi game changer juga bagi Indonesia karena di sana juga akan berujung pada kepastian waktu, kepastian biaya juga bukan yang akan membuat industri logistik nasional akan lebih efisien dan juga efektif ini, Pak Barjon? Ya. LPI ini, Logistic Performance Index, ini kita dudukan sebagai persepsi, Mas. Ya, ini persepsi yang dilakukan oleh World Bank. Kami sudah mendorong kepada pemerintah untuk melakukan pemeringkatan dan evaluasi sendiri oleh pemerintah beserta kementerian dan lembaga yang terkait bersama swasta tentunya. Nah, ini kita sudah dorong supaya data-data, ya, fakta-fakta di lapangan beserta parameternya ini benar-benar mendapatkan validasi yang sangat kuat. Namun bukan berarti kita menyampingkan LPI ini, tetapi ini menjadi cambuk untuk kita bisa mengejar ketertinggalan, khususnya untuk di negara ASEAN dulu. Ya, kalau negara ASEAN kita bisa masuk ke peringkat 3 minimal, karena rata-rata mereka di bawah 15% biaya logistik nasionalnya, kita bisa mendekati itu udah sangat luar biasa pertumbuhan ekonominya secara ekosistem logistik nasional. Ini menjadi target yang harus kita kejar. Dengan kata lain, mari kita bersama-sama pemerintah dan stakeholder, terutama private sector, untuk melakukan pengukuran, untuk melakukan validasi secara independen, Mas. Oke, nah dari sisi kesiapan infrastrukturnya sendiri di bidang logistik, menurut Anda apakah sudah on the track begitu sesuai dengan harapan dari sisi mungkin kepelabuhanan, bandara ataupun angkutan darat lainnya untuk mendukung sektor logistik nasional? Iya, memang 10 tahun terakhir ini, Mas, pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah relatif masif. Bagaimana infrastruktur pelabuhan laut, infrastruktur pelabuhan udara, Trans Sumatera, Trans Papua, dan juga akan menyusul Trans Sulawesi, beserta jaringan atau infrastruktur kereta api, ini sudah on the track. Memang belum cukup, tetapi saya yakin alokasi anggaran daripada pemerintah
ini sudah sangat proporsional Oke. dan merasakan bagaimana peran kehadiran infrastruktur transportasi ini bisa sangat signifikan untuk menurunkan biaya logistik. Karena dengan konektivitas infrastruktur transportasi ini memberikan kepastian dalam distribusi barang maupun orang. Oke. Nah, sekarang tantangan berikutnya adalah untuk bisa secara paralel membangun konektivitas dari semua infrastruktur transportasi yang sudah ada. Mas, ini konektivitasnya juga sudah tidak bisa dengan manual, sudah tidak bisa dengan konvensional. Tetapi dengan adanya NLA, bahkan juga beberapa platform-platform lain yang akan disinergikan, tentu memberikan gambaran baik itu berupa dashboard, sehingga seluruh situasi dan kondisi di provinsi yang terhubung ini bisa secara real time pemangku kebijakan mengambil keputusan. Oke. Ini yang menjadi PR sesungguhnya, bagaimana connectivity ini bisa disegerakan dan bisa dilaporkan secara transparan. Oke, dan kita semua tahu sebenarnya Pak Akbar, pada saat kita ingin mengembangkan infrastruktur logistik kan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, lantas bagaimana Anda melihat iklim investasi di sektor logistik sendiri, baik investor domestik maupun juga mungkin investor asing yang sudah mulai melirik-lirik begitu dari dunia logistik Indonesia? Iya, industri logistik nasional kita ini masih sangat seksi, ya, masih sangat menarik investor baik dalam negeri maupun internasional. Oke. Dan tentunya investasi di infrastruktur seperti bangun pelabuhan, laut, ini investasi jangka panjang dan juga padat modal. Sama halnya dengan membangun akses kereta api. Dan kita tahu bahwa tidak sedikit ada keterbatasan-keterbatasan, baik itu private sector, bahkan juga BUMN. Nah, di sini memang diperlukan suatu mindset, keterbukaan untuk menerima investor-investor itu masuk, tentu dengan kondisi dan comply daripada prosedur setiap korporasi, baik itu BUMN maupun swasta. Dan saya yakin pemerintah sudah sangat pro investasi, baik itu direct investment, foreign direct investment, bahkan juga national investment. Jadi ini yang perlu kita buka seluas-luasnya, tapi tentu dengan koridor-koridor yang bisa memberikan nilai tambah yang secara langsung bisa dinikmati oleh perekonomian nasional kita, Mas. Baik. Dan tentunya investor-investor ini atau investasi yang padat modal tentu tidak bisa melupakan supply chain nasional kita. Artinya bukan hanya janji yang di bawah puluhan triliun dan juga janji untuk menyerap tenaga kerja, tetapi bagaimana investment ini bisa secara langsung menggandeng pengusaha nasional untuk bisa terlibat langsung daripada pembangunan infrastruktur itu, Mas. Oke, itu ya. Ya, keterlibatan dari pelaku usaha lokal itu yang paling utama ya dalam sisi pengembangan sektor logistik nasional. Baik, itu dia nampak tantangan masih cukup banyak dan Anda masih tetap optimis tentunya dalam menyambut tahun 2024 ini ya, Pak Akbar. Betul, sampai 5 tahun ke depan malah, Mas. Baik, sampai dengan 5 tahun ke depan. Baik, Pak Akbar Johan, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan terkait dengan perkembangan dan juga optimisme yang tengah dibangun juga oleh pelaku industri logistik dalam menyambut tahun 2024 ini. Selamat melakukan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali, Pak Akbar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pras. Salam sehat dan bahagia. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.